Halo, kami dari kelompok Rajin. Kami akan mempresentasikan beberapa teori. Social Penetration Theory. Teori penetrasi sosial dipopulerkan oleh Erwin Altman dan Dalmas Taylor tahun 1973. Teori penetrasi sosial secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal. Teori yang menjelaskan proses terjadinya pembangunan hubungan interpersonal secara bertahap dalam pertukaran sosial. Terdapat 3 level, yaitu artificial level awal hubungan, intimate level hubungan dalam proses, very intimate level hubungan yang lebih intim. Di sini dijelaskan bagaimana dalam proses berhubungan dengan orang lain terjadi berbagai proses gradual, di mana terjadi semacam proses adaptasi di antara keduanya. Struktur kepribadian. Altman dan Taylor mengilustrasikan struktur kepribadian dengan bawang. Pada hakikatnya, manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Bagaimana orang melalui interaksi saling mengelupasi lapisan-lapisan informasi mengenai diri masing-masing. Kedalaman penetrasi mewakili tingkat pengungkapan pribadi. Personality structure a multi-layer onion. Yang pertama, lapisan pertama bawang adalah kulit bawang. Lapisan kulit terluar ini mengibaratkan kepribadian manusia yang terbuka bagi publik. Lapisan ini disebut dengan tahap orientasi. Lalu lapisan kedua adalah lapisan kulit bawang kedua, disebut dengan tahap pertukaran efektif eksploratif. Dalam tahap ini, di antara 2 orang yang berkomunikasi. Lapisan kulit bawang ketiga, yakni terhadap tahap pertukaran efektif. Tahap ini terjadi peningkatan informasi yang lebih bersifat pribadi, misalnya tentang informasi menyangkut pengalaman privasi masing-masing. Lalu lapisan terakhir, lapisan kulit bawang keempat. Tapi ini disebut juga dengan tahap pertukaran yang stabil. Informasi yang dibicarakan sudah sangat dalam dan menjadi inti dari pribadi masing-masing pasangan. Kedalaman dan luas pengungkapan diri. Kedalaman penetrasi adalah tingkat keintiman. Meskipun Altman dan Taylor's analogi penetrasi menyerang beberapa pembaca sebagai seksual, ini bukan maksud mereka. Analogi berlaku sama untuk keintiman dalam persahabatan dan asmara. Hubungan digambarkan dalam gambar bawang adalah tipikal romansa musim panas, kedalaman tanpa keluasan. Dan tentu saja luas tanpa kedalaman menggambarkan tipikal "Hai, apa kabar?" hubungan yang santai. Model keintiman sejati akan menunjukkan banyak irisan yang disisipkan dalam ke setiap daerah. Regulating closeness on the basis of rewards and costs. Jika manfaat timbal balik yang dirasakan lebih besar daripada biaya kerentanan yang lebih besar, proses penetrasi sosial akan berlanjut. Altman dan Taylor percaya bahwa prinsip-prinsip pertukaran sosial secara akurat memprediksi ketika orang akan mengambil resiko pengungkapan diri. Rewards atau ganjaran adalah akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan yang terhadap nilai yang dikekangnya. Setiap ganjaran berbeda-beda antara seorang dengan yang lain dan antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. Cost atau biaya. Biaya itu dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri. Dan kondisi-kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Outcome rewards minus cost adalah ganjaran dikurangi biaya. Bila seorang individu merasa dalam suatu hubungan interpersonal bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba.
Menurut Altman dan Taylor, ada dua standar ukuran bagi keseimbangan antara cost and rewards. Pertama, comparison level atau CL. Ukurannya adalah kepuasan yang dicapai seseorang dalam hubungan yang dibuatnya. Hasil relasional memiliki makna hanya ketika kontras dengan hasil nyata atau imajiner lainnya. Teori pertukaran sosial menawarkan dua standar perbandingan. Titik referensi pertama berkaitan dengan kepuasan relatif, betapa bahagianya atau sedih hasil interpersonal. Thibaut dan Kelly menyebut ini tingkat perbandingan seseorang atau CL adalah ambang batas di mana suatu hasil tampaknya menarik. Lalu yang kedua, comparison level of alternative atau CLA, mengukur stabilitas relasional. Thibaut dan Kelly menyarankan bahwa ada standar kedua yang digunakan untuk mengevaluasi hasil yang kita terima. Mereka menyebutnya tingkat perbandingan alternatif dan posisinya versus hasil interpersonal, yang sebenarnya menunjukkan relatif stabilitas hubungan. Levelnya dipatok oleh hasil relasional terbaik tersedia di luar hubungan saat ini. Lokasi Alt-CL, saya menjawab pertanyaan kembar. Lalu, apakah imbalan relasional saya lebih baik dengan orang lain? Dan apakah hasil terburuk yang akan saya terima dan tetap bertahan dalam hubungan saat ini? Nah, di bawah CL Alt yang ditetapkan, ada ketidakstabilan relasional yang meningkat. Ethical reflection, Epicure's ethical egoist, prinsip minimax yang mendasari teori pertukaran sosial, dan karenanya teori penetrasi sosial juga disebut sebagai egoisme psikologis. Istilah ini mencerminkan keyakinan banyak ilmuwan sosial bahwa kita semua dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Dialektik and the environment. Melihat peningkatan pengungkapan diri sebagai jalan menuju keintiman adalah ide sederhana yang mudah digambarkan dalam model bawang. Altman mulai berspekulasi bahwa keinginan untuk privasi dapat melawan apa yang dia pikir. Pertama adalah pencarian searah untuk keintiman. Dia sekarang mengusulkan model dialektis yang mengasumsikan bahwa hubungan sosial manusia dicirikan oleh keterbukaan atau kontak dan ketertutupan atau keterpisahan antara peserta. Dia percaya bahwa ketegangan antara keterbukaan dan ketertutupan menghasilkan siklus pengungkapan atau penarikan. Altman juga mengidentifikasi lingkungan sebagai faktor dalam penetrasi sosial. Penetrasi sosial mengacu pada proses ikatan hubungan di mana individu berpindah dari komunikasi yang dangkal ke komunikasi yang lebih intim. Oleh karena itu, proses penetrasi sosial harus mencakup perilaku verbal, perilaku nonverbal, dan perilaku berorientasi lingkungan. Altman dan Taylor pada tahun 1973 percaya bahwa hubungan orang sangat bervariasi dalam penetrasi sosial mereka. Para penulis mencatat bahwa hubungan mengikuti beberapa lintasan tertentu atau jalur menuju kedekatan, karena kapal hubungan sangat penting dan berada di jantung kemanusiaan kita. Ahli teori penetrasi sosial berusaha mengungkap sifat simultan dari kompleksitas relasional dan prediktabilitas. Diskusi awal tentang SPT atau teori penetrasi sosial dimulai pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sebuah era ketika keterbukaan dan berbicara terus terang sangat dihargai sebagai strategi relasional yang penting. Sekarang, bagaimanapun, para peneliti telah mengakui bahwa budaya dapat sangat bervariasi dalam mendukung keterbukaan sebagai keterampilan relasional, dan beberapa mempertanyakan antusiasme awal untuk keterbukaan relasional secara umum. Asumsi teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial atau disebut dengan teori panggung oleh Mungau dan Henningsen pada tahun 2008. Daya tarik teori ini adalah pendekatannya yang lugas terhadap pengembangan hubungan. Asumsi berikut yang memandu SPT
Yang pertama adalah hubungan berkembang dari tidak intim menjadi intim, perkembangan relasional umumnya sistematis dan dapat diprediksi, perkembangan relasional mencakup depenetrasi dan pembubaran, dan terakhir pengungkapan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Asumsi pertama, komunikasi relasional antara orang-orang dimulai pada tingkat yang agak dangkal dan bergerak sepanjang kontinum ke tingkat yang lebih intim. Asumsi kedua, teori penetrasi sosial berkaitan dengan prediktabilitas. Asumsi ketiga, SPT berkaitan dengan gagasan bahwa pengembangan relasional mencakup depenetrasi dan pembubaran. Asumsi terakhir, menyatakan bahwa pengungkapan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Pengungkapan diri secara umum dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan mengungkapkan informasi tentang diri Anda kepada orang lain. Biasanya, informasi yang membentuk pengungkapan diri bersifat signifikan. Dan kita harus mencatat bahwa pengungkapan diri dapat bersifat strategis atau non-strategis. Artinya, dalam beberapa hubungan, kita cenderung merencanakan apa yang akan kita katakan kepada orang lain. Teori penetrasi sosial didasarkan pada beberapa prinsip pertukaran sosial yang diamati oleh Taylor dan Altman. Teori ini menunjukkan bahwa pertukaran sosial memerlukan layanan yang menciptakan kewajiban yang tidak ditentukan di masa depan, dan karena itu memberikan pengaruh yang meresap pada hubungan sosial. Kesimpulan pertama menunjukkan bahwa ada relatif sedikit pengalaman interpersonal pada tahap awal, sehingga individu lebih fokus. Kesimpulan kedua mengenai biaya dan imbalan. Taylor dan Altman mencatat bahwa beberapa hubungan lebih mampu mengelola konflik daripada yang lain. Singkatnya, hubungan seringkali bergantung pada penilaian kedua belah pihak terhadap imbalan dan biaya. Perspektif pertukaran sosial bergantung pada kedua belah pihak dalam suatu hubungan untuk menghitung sejauh mana individu memandang hubungan sebagai negatif atau biaya atau positif atau hadiah. Tahapan proses penetrasi sosial ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Terjadi pada tingkat publik, hanya sebagian kecil dari diri kita yang diungkapkan pada orang lain. Selama tahap ini, komentar biasanya pada tingkat klise dan mencerminkan aspek dangkal individu. Yang kedua, eksplorasi afektif. Perluasan area publik dari diri dan terjadi ketika aspek kepribadian individu mulai muncul. Yang tadinya private kini menjadi publik. Yang ketiga, pertukaran afektif. Mencakup interaksi yang lebih bebas dan santai. Yang keempat dan yang terakhir adalah pertukaran stabil, berkaitan dengan ekspresi pikiran, perasaan, dan perilaku terbuka yang menghasilkan tingkat spontanitas dan keunikan relasional yang tinggi. Kelemahan teori penetrasi sosial. Kelemahan dari teori ini termasuk fakta bahwa faktor-faktor lain yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pengungkapan diri tidak dinilai. Budaya dan karakteristik, demografi seperti jenis kelamin, ras, usia, dan banyak lagi. Akhirnya mungkin memiliki efek pada bagaimana seseorang memilih untuk mengungkapkan informasi. Selain itu, juga mungkin sulit untuk menggeneralisasi informasi yang dinilai. Menggunakan teori ini karena fakta bahwa pengalaman tertentu, nilai-nilai dan keyakinan dari seorang individu juga mungkin memiliki efek pada cara di mana ia memilih untuk mengungkapkan informasi. Lalu di sini ada kekuatan teori penetrasi sosial. Salah satu kekuatan dalam teori ini adalah fakta bahwa ia dapat digunakan untuk melihat wajah kedua untuk menghadapi interaksi interpersonal serta interaksi online antara individu. Kekuatan lain melibatkan kegunaan dari teori ini dalam memandang dan menilai risiko dalam suatu hubungan interpersonal tergantung pada jenis hubungan serta tingkat saat pengungkapan diri dan keintiman di dalamnya. Interpersonal Deception Theory. Teori ini dicetuskan oleh David Buller dan Judy Burgon. Tradisi yang mendasari adalah tradisi sosiopsikologis. Interpersonal Deception Theory ini digunakan untuk menjelaskan kebohongan-kebohongan komunikasi seseorang dengan cara memancing komunikan dengan informasi yang tidak benar, sehingga terbongkarlah kenyataan bohongnya. Teori ini secara asumsi tergolong ke dalam kategori humanistik. Sangat sulit
dengan teori ini untuk meramalkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada pikiran manusia. Dengan kata lain, pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang termasuk yang benar atau tidak agak sulit diduga, kecuali kalau sudah lama terjadinya atau kita melakukan uji lanjutan guna meneliti validitasnya. Selain itu, teori ini juga bisa menjelaskan jenis-jenis tindakan muslihat yang berbeda-beda, motivasi melakukan muslihat, dan menjelaskan faktor-faktor yang mengukur keberhasilan upaya melakukan muslihat dari seseorang. Interpersonal deception merupakan teori yang sangat berguna bagi seseorang yang mencoba melakukan muslihat atau berpikir seseorang akan melakukan muslihat kepada orang lain. Teori ini membantu melihat ke belakang pada situasi yang telah lalu, guna mengevaluasi peristiwa dan perilaku komunikasi verbal ataupun non-verbal dengan tujuan untuk mengungkapkan apakah seseorang telah melakukan kebohongan atau tidak. Ada 3 strategi atau cara dalam upaya pengirim untuk berbohong pada penerima. Yang pertama yaitu falsification atau pemalsuan. Yang kedua yaitu concealment, menyamarkan atau menyembunyikan kebenaran. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu equivocation atau mengaburkan. Nah, 4 pesan pengirim yang mengandung kebohongan biasanya mempunyai ciri. Yang pertama, pesan yang disampaikan tidak mengandung kepastian atau tidak jelas. Yang kedua, dalam penyampaian pesannya, pengirim tidak segera menjawab atau pernyataan yang sudah disampaikannya ditarik kembali. Yang ketiga, pesan yang disampaikan tidak relevan dengan topik atau disassociation. Dan yang keempat, dalam berperilaku saat berkomunikasi, pengirim berupaya untuk menjaga hubungan dan image. Teori perspektif. Teori interpersonal penipuan. Penipuan memandang melalui lensa teoritis dari komunikasi interpersonal. Dengan demikian, menganggap penipuan sebagai proses interaktif antara pengirim dan penerima. IDT berfokus pada sifat relasional dan komunikasi dialogis menipu. Perilaku antara pengirim dan penerima yang dinamis dan multifungsi. Yang pertama, diadik komunikasi mengacu pada komunikasi antara 2 orang. Angka 2 adalah sekelompok 2 orang antara siapa pesan akan dikirim dan diterima. Yang kedua, komunikasi relasional mengacu pada komunikasi di mana makna diciptakan oleh 2 orang secara bersamaan mengisi peran kedua pengirim dan penerima. Dan yang ketiga, dialogik aktivitas mengacu pada bahasa komunikatif aktif dari pengirim dan penerima, masing-masing bergantung pada yang lain dalam pertukaran. Metateorikal asumsi. Yang pertama, ontologis asumsi. Sejauh sifat realitas, teori deception sangat humanistik dalam yang memandang realitas beberapa kontingen semua pada faktor-faktor situasional yang berbeda pada individu yang terlibat. Yang kedua, epistemologis asumsi. Apa yang ditemukan dari penelitian sepenuhnya tergantung pada siapa yang melakukan mengetahui. Yang ketiga, aksiologis asumsi. Teori deception interpersonal adalah humanistik dalam arti nilai-nilai. Nilai dari individu-individu yang terlibat menyimpulkan dari nilai-nilai mereka sendiri dan pengalaman. Interpretasi individu. Ada 3 aspek dari pesan menipu. Yang pertama, pesan yang menipu pusat yang biasanya verbal. Yang kedua,
Lanjut pesan yang mencakup aspek baik verbal dan non-verbal komunikasi yang sering mengungkapkan kebenaran pesan tertentu. Yang ketiga, sengaja perilaku yang sebagian besar non-verbal dan membantu untuk menunjukkan kebohongan pengirim melalui kebocoran disebut panjang. Kebocoran emosional. Emosi dalam penipuan diwujudkan paling terang-terangan dalam sinyal nonverbal. Beberapa studi menunjukkan lebih dari 90% dari makna emosional dikomunikasikan nonverbal. Contoh kebocoran, yang pertama, ekspresi wajah. Yang kedua, dari pandangan. Yang ketiga, sikap. Dan yang terakhir yaitu sentuh. Teori konstruktivisme adalah teori komunikasi yang berusaha untuk menjelaskan adanya perbedaan setiap individu dalam kemampuan untuk berkomunikasi secara terampil dalam situasi sosial. Konstruktivisme didasarkan pada gagasan interpretasi individu dari bentuk ranah sosial dan perilaku komunikatif mereka. Desdelisa menjelaskan bahwa teori konstruktivisme mencakup bahwa individu dapat menafsirkan dan bertindak sesuai dengan kategori konseptual pikiran dan pengetahuan yang dimiliki. Setiap individu memiliki kemampuan kognitif, tingkat pengetahuan, dan penempatan kategori yang berbeda-beda. Kondisi tersebut akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu melalui proses pendewasaan. Sebagai contoh, anak-anak memiliki sistem yang sederhana yang dapat menggolongkan manusia menjadi dua kategori, yaitu manusia kecil dan manusia yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu dan telah melalui proses pendewasaan, sistem yang dimiliki akan semakin kompleks. Maka, Anda akan bisa mengategorikan lebih terperinci beberapa kategori. Seperti Anda dapat mengategorikan sebagai anak-anak, remaja, dewasa, orang yang memiliki penghasilan atau pengangguran, dan lain sebagainya. Dikarenakan adanya perbedaan tingkat kompleksitas kognitif setiap individu, Delia menggunakan metode role kategori kuesioner untuk mengukurnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan role kategori kuesioner? Role kategori kuesioner merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan kuesioner yang dirancang untuk mengukur kompleksitas kognitif interpersonal seseorang. Penelitian ini menekankan pada bagaimana kepribadian dan tindakan individu dalam mendefinisikan seseorang. Sebagai contoh untuk melakukan role kategori kuesioner yaitu, cobalah Anda pikirkan dua orang yang seusia dengan Anda dan telah kenal baik dengan Anda. Satu orang yang Anda suka dan satu orang yang tidak Anda suka. Kemudian, bandingkan keduanya dengan membandingkan secara mental, kepribadian, kepercayaan, dan cara memperlakukan orang lain. Kemudian, deskripsikan orang tersebut dalam sebuah catatan tanpa melibatkan karakter fisik. Pada akhirnya, Delisa menyimpulkan bahwa perbedaan individu antar orang dewasa relatif stabil dari waktu ke waktu. Dia menuliskan bahwa tes kepribadian tidak harus digambarkan oleh karakter lain atau faktor yang tidak berhubungan. Peneliti harus memahami bahwa role kategori kuesioner itu bebas dari IQ, empati, ataupun kemampuan menulis seseorang. Selanjutnya yaitu System of Personal Construct. Interpersonal Construct. Asumsi inti konstruktivisme yaitu bahwa orang memahami dunia melalui sistem konstruksi pribadi. Konsep interpersonal adalah template atau stensil kognitif yang kita sesuaikan dengan realitas sosial untuk menyusun kesan kita tentang orang lain. Role kategori kuesioner
dirancang untuk menjadikan sampel konsep interpersonal dalam kotak mental yang kita bawa ke tempat pembentukan makna fungsi pengolahan pusat pikiran kita. Role kategori kuesioner adalah sebuah survei respon bebas yang dirancang untuk mengukur kompleksitas kognitif dari persepsi interpersonal seseorang. Cognitive complexity. Kognitif adalah sebuah aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kompleksitas kognitif juga berperan dalam cara individu memandang individu lainnya. Peneliti yang mengandalkan role kategori kuesioner meyakini bahwa orang dengan konstruksi interpersonal yang tinggi memiliki persepsi sosial yang baik. Pembentukan kesan merupakan langkah penting utama dalam pengembangan relasional. Secara kognitif, orang yang kompleks memiliki keuntungan dalam proses tersebut. Differentiation. Diferensiasi ini didefinisikan sebagai jumlah konstruksi kepribadian terpisah yang digunakan untuk menggambar orang yang bersangkutan. Konstruktivis menganggap jumlah gabungan konstruksi untuk kedua deskripsi sebagai indeks kompleksitas kognitif. Semakin tinggi skor kamu, maka semakin rumit struktur dalam pikiran kamu, di mana persepsi interpersonal kamu bermain. Delia mengklaim bahwa kompleksitas kognitif berkembang dengan usia kronologis seorang anak tercermin dalam skor yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya usia anak-anak. Dia juga percaya bahwa perbedaan individu antara orang dewasa harus relatif stabil dari waktu ke waktu. Akhirnya, Delia mencatat bahwa tes kepribadian yang murni tidak boleh dikacaukan oleh sifat karakter lain atau faktor asing. Penelitian telah menetapkan bahwa skor RCQ tidak tergantung pada IQ, empati, keterampilan menulis, dan ekstroversi. Person-centered message. Dalam hal ini, Jess Delia mengungkapkan bahwa person-centered message diartikan sebagai pesan yang terpusat kepada seseorang, yakni pesan yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan situasi tertentu. Dengan beradaptasi terhadap subjektif dan konteks, memprediksi bagaimana kemampuan komunikator dalam merespon pesan yang disampaikan dan menyesuaikan diri. Maksudnya, ketika seseorang membuat pesan untuk orang lain, maka pesan yang disampaikan dan konteks tertentu mencerminkan kemampuan komunikator untuk mengantisipasi respon berdasarkan proses adaptasi yang telah dilakukan dan mengatur proses komunikasi dalam memproduksi pesan. Kemampuan dalam mencapai tujuan komunikasi dapat tercapai apabila person-centered message berjalan dengan baik. Ada 3 keuntungan dari person-centered message. Yang pertama, social support message. Ketika kita menyampaikan pesan yang menyenangkan, maka pesan tersebut dapat meringankan tekanan emosional yang dialami seseorang.
Dengan mempertimbangkan perasaan orang lain dan menawarkan perspektif positif, maka pesan komunikasi yang mungkin terjadi menghasilkan komunikasi lebih persuasif. Yang kedua, ada relationship maintenance. Jika pesan yang dihasilkan memberi rasa nyaman kepada orang lain, maka kita dapat memelihara sebuah hubungan yang baik dengan orang itu. Kemudian yang ketiga ada organisasional efektif. Kinerja tinggi dan promosi mencerminkan penggunaan komunikasi yang hebat secara terus-menerus dapat berupaya mencapai beberapa tujuan dengan pelanggan dan rekan kerja. Dalam arti lain, ketika kita memiliki sikap yang menyenangkan dan prestasi yang bagus dalam organisasi, maka cepat kemungkinan kita mendapatkan jabatan yang diinginkan. Selanjutnya ada produksi pesan. Produksi pesan memiliki 3 tahap proses yang terdiri atas penilaian sasaran atau goals. Kemudian pemilihan rencana atau plans dan pemberlakuan taktik tindakan atau action. Yang pertama ada goals. Goals atau sasaran sebagai dasar atau primer dalam proses pembentukan pesan, karena mereka sekumpulan proses kognitif yang lebih rendah yang terjadi secara paralel dan sejajar dengan seluruh tujuan yang dinyatakan oleh tujuan primer. Selanjutnya ada plans. Jika kita tahu apa yang ingin dicapai oleh respon kita, maka kita merencanakan sebuah rencana pesan dengan menggunakan catatan prosedural yang disimpan dalam ingatan jangka panjang kita. Catatan prosedural sendiri adalah pengumpulan kembali sebuah situasi tertentu yang dipasangkan dengan konsekuensinya, seperti sebuah ingatan, yakni jika, ketika, maka. Kemudian yang terakhir di materi ini ada action. Orang yang kompleks secara kognitif memiliki persepsi sosial untuk melihat persepsi sosial, untuk melihat kebutuhan mengejar berbagai sasaran, dan keahlian untuk mengembangkan rencana-rencana pesan untuk mencapai mereka. Mereka di sini diartikan sebagai orang-orang beruntung yang dapat berkomunikasi dengan terampil ketika situasi menuntutnya. Demikian materi terakhir presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Sekali lagi terima kasih dan sekian dari kelompok kami, kelompok rajin.